Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Gini, kalau kita ngomongin soal pendidikan, ada satu perdebatan seru yang kayaknya nggak pernah ada habisnya di ruang kelas, yaitu antara formatif versus sumatif. Kapan sih dan gimana cara pakainya yang benar? Buat Anda yang berprofesi sebagai guru, dosen, mahasiswa keguruan, atau sekedar pemerhati dunia pendidikan, pasti udah sering banget kan ngadepin dilema ini? Nah, makanya, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Sebenarnya, tujuan utama dari sebuah ujian itu apa sih? Buat ngehakimi kemampuan siswa? Atau justru buat bantu mereka belajar? Nah, pertanyaan yang lumayan provokatif ini tuh sering banget jadi sumber ketegangan di hampir semua sekolah. Di satu sisi, kita butuh ngukur hasil akhir secara objektif kan? Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban moral yang besar banget buat ngebimbing dan memelihara proses belajarnya itu sendiri. Dua-duanya sama-sama penting, tapi di lapangan, wah, sering banget bentrok. Biar nggak makin bingung, di paparan ini kita bakal ngebahas 5 hal penting. Pertama, kita lihat dari sisi dilema guru. Kedua, kita definisikan ulang formatif dan sumatif. Ketiga, kita dengerin perspektif dari 3 ahli. Keempat, penerapan praktisnya di kelas. Dan terakhir, gimana harmoni dari kedua pendekatan ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dilema guru, mengukur versus memperbaiki. Ini tuh ibarat tarik ulur yang dialami langsung sama para pendidik setiap hari. Beneran, setiap kali berdiri di depan kelas, ada 2 misi utama yang saling narik. Di satu sisi, ada tuntutan untuk mengukur pembelajaran. Fokusnya tuh jelas, stopwatch, garis finish, dan pastinya nilai akhir rapor. Akuntabilitasnya ketat banget. Tapi, di sisi lain, guru juga punya peran buat memperbaiki pembelajaran. Kayak nyiram tanaman biar terus tumbuh gitu loh. Fokusnya ke proses, ke perjalanan siswa, dan ngasih umpan balik. Jadi ketegangannya gini. Kalau kita cuma fokus ngukur, oke, kita bakal tahu siapa yang menang atau dapat nilai tertinggi. Tapi, kita nggak bantu siapapun buat lari lebih cepat. Masuk akal kan? Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua. Kita coba bedah definisi dari formatif dan sumatif. Biar konsepnya lebih kebayang, cara paling asyik tuh pakai persona. Menurut ahli pendidikan Nitko dan Brookhart, kita bisa banget ngebayangin 2 jenis penilaian ini kayak 2 karakter berbeda. Sumatif itu ibarat sang hakim. Sifatnya formal, final, dan otoritatif. Tugasnya, mengevaluasi program yang udah selesai dan menjatuhkan vonis berupa nilai. Udah, ketok palu nggak ada negosiasi lagi. Beda cerita sama formatif. Formatif ini ibarat sang pelatih. Dia hangat, terus-terusan ngedorong dan suportif. Sang pelatih ini selalu ada di tengah lapangan, buat ngubah, ngebentuk, dan perbaikin strategi main, pas pertandingannya masih jalan, dan skor masih bisa banget diubah. Biar lebih gampang lagi ingatnya, coba deh pakai metafora klasik yang brilian banget nih. Bayangin sebuah restoran. Waktu koki nyicipin sup yang lagi dimasak di dapur, itu namanya penilaian formatif. Kenapa? Karena dia masih bisa nambahin sejumput garam atau merica kalau rasanya kurang pas. Prosesnya belum kelar guys. Tapi, pas supnya udah dihidangkan di meja dan dimakan sama pelanggan, nah, itu baru penilaian sumatif. Udah final. Sang koki nggak bisa tiba-tiba narik mangkuknya balik ke dapur, kan? Sekarang, yuk kita beralih ke bagian ketiga, perspektif ahli. Kita bakal lihat masalah ini dari 3 sudut pandang yang berbeda. Kita mulai dari akar sejarahnya dulu ya. Lewat bukunya, James Popham ngajak kita mundur sedikit ke tahun 1967, ngelihat tulisan Michael Scriven. Scriven mendefinisikan evaluasi formatif sebagai penilaian terhadap sebuah program yang sifatnya masih malleable, alias masih bisa diutak-atik. Istilahnya, masih dalam tahap perakitan lah. Tujuannya murni cuma satu, buat bikin keputusan perbaikan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, ini tuh bukan soal ngasih lampu merah atau hijau, bukan soal lulus atau gagal, tapi lebih ke alat bantu buat benerin sesuatu mumpung kita masih punya kesempatan penuh buat ngelakuinnya. Dari situ, Macmillan ngembangin konsepnya jadi lebih jauh lagi. Ternyata formatif itu nggak cuma satu jenis. Ada yang namanya embedded formatif, yang terjadi secara instan atau spontan. Kayak pas guru nanya langsung di kelas atau ngobrol sama siswa. Tapi yang bikin takjub itu tipe kedua, summative-based formatif. Macmillan bilang, alat-alat yang biasanya kaku dan sumatif banget kayak PR atau kuis, itu sebenarnya bisa dipakai secara formatif loh. Syaratnya apa? Syaratnya, kalau hasil kuis hari ini Anda pakai buat nyesuaiin materi yang mau diajarin besok. Kalau gitu ceritanya berarti sang hakim baru aja berubah wujud jadi sang pelatih. Pandangan tadi makin disempurnakan lewat kerangka pengambilan keputusan dari Nitko dan Brookhart.
Mereka tuh ngelihat penilaian sebagai sebuah mesin pembuat keputusan yang berjalan terus-menerus, bukan sekedar ujian akhir di penghujung bab. Gini, sebelum mengajar, penilaian dipakai buat merencanakan strategi dan nempatin siswa di level yang pas. Terus, selama mengajar, kita mantau progres dan nyari tahu apa kesulitan mereka. Nah, di fase inilah formatif bekerja paling keras. Baru deh, setelah mengajar selesai, kita masuk ke wilayah sumatif buat ngasih nilai akhir dan lapor ke orang tua. Semuanya itu adalah satu ekosistem utuh yang saling ngelengkapin. Oke, sekarang di bagian keempat, kita masuk ke penerapan praktisnya di dalam ruang kelas. Cukup ngomongin teori akademisnya, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara nerapin ide-ide brilian ini di rencana pelajaran Anda besok pagi? Macmillan ngasih kita peta jalan yang super praktis lewat 4 langkah ini. Pertama, kumpulkan bukti. Kedua, evaluasi buktinya. Ketiga, kasih umpan balik. Dan yang keempat, nah ini dia yang paling esensial, lakukan penyesuaian instruksional. Banyak banget guru yang rajin ngumpulin nilai, ngasih umpan balik, habis itu langsung tancap gas ke bab berikutnya. Padahal menurut Macmillan, ngumpulin data tanpa ngerubah cara mengajar itu nggak lengkap. Ya sama aja kayak Anda lihat suhu oven terlalu panas, tapi Anda cuma diam aja, nggak mau muter tombol buat ngecilin suhunya. Nah, ngomongin soal umpan balik, Macmillan ngasih demarkasi yang tegas banget. Umpan balik yang efektif itu harus bisa ditindaklanjutin, harus spesifik, dan ada keseimbangan antara apresiasi buat apa yang udah dikuasai siswa sama arahan buat perbaikannya. Sebaliknya, umpan balik yang nggak efektif itu yang cuma nandain mana aja yang salah, kayak ngasih lautan tanda silang merah di kertas ujian, atau malah ngasih detail perbaikan yang terlalu banyak sampai siswanya kewalahan sendiri. Ingat ya, umpan balik yang baik itu ibarat senter yang mandu jalan keluar di tempat gelap, bukan lampu sorot raksasa yang malah bikin mata siswa silau karena kesalahan mereka sendiri. Sampailah kita di bagian kelima sekaligus bagian terakhir, harmoni dari kedua pendekatan. Dari tadi, kita seolah-olah ngadu sang hakim sama sang pelatih. Tapi, apa iya mereka berdua beneran musuhan? Jawabannya, enggak. Penilaian sumatif dan formatif itu justru harus kerja bareng secara harmonis kalau kita mau lihat siswa sukses. Dari semua literatur ahli yang kita bedah tadi, kesimpulannya sangat objektif. Penilaian sumatif itu mutlak diperlukan buat jaga akuntabilitas, mastiin standar, dan ngecek apakah hasil akhirnya sesuai ekspektasi. Tapi di saat yang sama, penilaian formatif adalah bahan bakarnya. Formatif inilah yang bikin siswa mampu nyampe ke standar tinggi tadi. Kita memang butuh garis finish yang tegas, pastinya. Tapi kita juga butuh panduan, dorongan semangat, dan perbaikan terus-menerus selama perlombaan itu berlangsung. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda ngerenungin satu pertanyaan yang dalam banget. Coba bayangin, kalau besok tiba-tiba nggak ada lagi yang namanya nilai di buku rapor. Gimana cara Anda bakal ngajar? Pertanyaan ini sengaja nantang kita buat ngerefleksiin bias kita sendiri di dalam ruang kelas. Jangan-jangan, selama ini kita terlalu sibuk ngasih nilai layaknya seorang hakim, sampai lupa buat luangin lebih banyak waktu sebagai pelatih yang benar-benar peduli sama proses belajar anak didiknya? Sebuah pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang kan? Makasih banyak ya udah mau membedah wawasan luar biasa ini bareng-bareng. Teruslah bereksplorasi, jangan pernah berhenti belajar, dan sampai jumpa lagi di paparan kita selanjutnya.